Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marfiarian Sisri dengan NIM 22042032 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam perilaku organisasi. Yang mana yang ini adalah penjelasan ini bagian dari mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua mengenai kerangka perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama adalah karakteristik biografik, yang kedua kepribadian, yang ketiga value and attitude, yang keempat human input, yang kelima kemampuan kerja, yang keenam proses belajar, yang ketujuh motivasi, dan terakhir persepsi. Baiklah, langsung saja pembahasan pertama yaitu karakteristik biografik. Karakteristik biografik adalah karakteristik pribadi yang dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja individu di dalam organisasi. Beberapa contoh karakteristik biografik yang sering dipelajari dalam studi perilaku organisasi adalah usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja. Studi menunjukkan bahwa karakteristik biografi dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja individu, meskipun pengaruhnya tidak selalu konsisten. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang karakteristik biografik individu dapat membantu organisasi dalam mengelola sumber daya manusia mereka secara lebih efektif dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Ada beberapa penjelasan tentang karakteristik biografik. Yang pertama yaitu karakteristik biografis. Setiap karyawan memiliki karakteristik biografis yang berbeda-beda, seperti usia, jenis kelamin, dan masa kerja, termasuk ke dalam karakteristik biografis karyawan yang akan mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Yang kedua adalah usia. Pada karyawan profesional, kepuasan akan terus meningkat seiring bertambahnya usia. Begitupun sebaliknya, pada karyawan non-profesional, tingkat kepuasan akan turun pada usia setengah baya, kemudian akan naik lagi pada tahun-tahun berikutnya. Sedangkan pada kinerja karyawan, ada keyakinan bahwa kinerja merosot dengan meningkatnya usia. Yang ketiga adalah masa kerja. Masa kerja dinyatakan sebagai lamanya kerja seseorang karyawan, di mana masa kerja ini akan berdampak positif terhadap kinerja karyawan dan kepuasan kerja. Yang keempat adalah tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan kemampuan kerja karyawan, dan pendidikan merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Faktor yang kedua adalah personality atau kepribadian. Kepribadian adalah sikap yang melekat pada diri seseorang dan biasanya merupakan ciri pada setiap manusia. Nah, kepribadian seseorang cenderung akan terlihat secara tindakan yang konkret, seperti apa yang akan dilakukan dan akan tampak di permukaan. Kepribadian setiap orang bersifat unik atau bersifat khas, sehingga dapat dipastikan bahwa kepribadian manusia di dunia ini tidak akan pernah sama dan persis kepribadiannya. Kepribadian membentuk perilaku setiap individu. Jadi, keinginan untuk memahami dengan lebih baik perilaku seseorang dalam suatu organisasi, tentunya ini sangatlah berguna untuk mengetahui tentang kepribadiannya. Faktor ketiga adalah value dan attitude. Ada dua konsep. Yang pertama, value. Value ini adalah nilai, yaitu mengacu pada prinsip atau keyakinan yang dipegang oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Sementara itu, attitude, sikap, adalah cara individu merespon atau bereaksi terhadap situasi, orang, atau hal tertentu dalam lingkungan organisasi. Kedua konsep ini saling terkait karena nilai yang dipilih oleh individu atau kelompok akan mempengaruhi sikap mereka dalam berbagai situasi. Misalnya, jika seseorang mengutamakan nilai integritas, maka sikapnya dalam menghadapi situasi yang memerlukan kejujuran akan berbeda dengan seseorang yang tidak mengutamakan nilai tersebut.
Faktor yang keempat adalah human input. Human input ini dalam perilaku organisasi mengacu kepada kontribusi yang diberikan oleh individu-individu dalam organisasi, termasuk pengetahuan, keterampilan, pengalaman sikap, dan nilai-nilai yang mereka miliki. Kontribusi ini memainkan peranan penting dalam membentuk budaya organisasi, dinamika tim, dan pencapaian tujuan organisasi. Faktor yang kelima adalah kemampuan kerja. Kemampuan merupakan salah satu unsur dalam kematangan berkaitan dengan pengetahuan atau keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan suatu pengalaman. Kemudian menurut Kayeta menjelaskan bahwa kemampuan kerja merujuk pada suatu fitur yang kompleks dan tingkat mencerminkan interaksi antara volume kedua kegiatan fisik dan mental dan kemampuan fungsional pekerja, kesehatan mereka, dan penilaian subjektif dari status mereka dalam kondisi organisasi dan sosial yang diberikan. Dan yang terakhir, menurut Sulaiman mengatakan bahwa kemampuan adalah sifat yang dibawa lahir atau dipelajari yang memungkinkan seseorang yang dapat menyelesaikan pekerjaannya baik secara mental ataupun secara fisik. Kemampuan kerja adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu, di mana kemampuan individu pada hakikatnya tersusun dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Nah, menurutnya mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang karyawan, yaitu seperti keyakinan dan nilai-nilai, keterampilan, pengalaman, karakteristik kepribadian, motivasi, dan isu emosional. Faktor yang keenam adalah proses belajar. Pembelajaran berasal dari kata belajar, merupakan suatu proses yang menghasilkan perubahan pada seseorang. Proses belajar seseorang tidak dapat diamati secara langsung, akan tetapi dapat dilihat perubahan perilakunya sebagai hasil dari proses pembelajaran tersebut. Robbins dalam Retmawati dan Herakwati memberi suatu kesimpulan bahwa belajar telah berlangsung jika seseorang individu berperilaku, bereaksi, dan memberi tanggapan sebagai hasil dari pengalaman dengan cara yang berbeda dari perilaku sebelumnya. Ada 3 teori pembelajaran, yaitu pengkondisian klasik, pengkondisian operan, dan pembelajaran nasional sosial. Yang pertama yaitu teori pengkondisian klasik merupakan suatu tipe pengkondisian di mana individu menanggapi beberapa stimulus yang tidak akan selalu menghasilkan respon semacamnya. Sebagai gambaran, karyawan berperilaku tertentu dalam artian yang positif bila dia mendapatkan pemeriksaan dari atasannya. Dengan kata lain, dalam pengkondisian klasik, bila suatu terjadi, maka seseorang akan bereaksi dengan cara yang khusus. Yang kedua, pengkondisian operan merupakan tipe pengkondisian yang menunjukkan bahwa perilaku merupakan suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Seseorang berperilaku secara sukarela yang diinginkan untuk menuju pada perolehan ganjaran atau mencegah suatu hukuman. Dan ketiga, sedangkan teori ketiga yaitu pembelajaran sosial adalah seseorang yang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Nah, di sini pengaruh lingkungan sekitar sangat kuat seperti orang tua, guru, teman, atasan, tokoh, maupun gambaran perilaku yang dilihat di media informasi. Nah, faktor yang ketujuh adalah motivasi. Motivasi dalam perilaku organisasi mengacu pada faktor yang mendorong individu atau kelompok dalam organisasi untuk bertindak dan mencapai tujuan tertentu. Nah, ini bisa berupa dorongan intrinsik seperti kepuasan pribadi atau keinginan untuk tumbuh dan berkembang, atau ekstrinsik seperti penghargaan atau pengakuan dari atasan. Nah, manajemen yang efektif seringkali melibatkan pemahaman dan memanfaatkan motivasi individu dan kelompok untuk memaksimalkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Faktor yang terakhir adalah persepsi. Nah, persepsi dalam perilaku organisasi mengacu pada cara individu atau kelompok dalam organisasi menginterpretasikan dan memahami informasi yang diterima dari lingkungan mereka. Nah, ini mencangkup bagaimana mereka mengenali situasi, orang, dan objek di sekitar mereka, serta bagaimana persepsi mereka mempengaruhi perilaku dan keputusan mereka, dan persepsi ini dapat mempengaruhi pengalaman sebelumnya, nilai-nilai kepercayaan, dan faktor-faktor lainnya. Dan memahami persepsi individu dalam organisasi penting karena dapat mempengaruhi komunikasi, motivasi, pengambilan keputusan, dan interaksi sosial.
Nah, dari 8 faktor tadi yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi, maka akan menghasilkan individual decision making atau disebut juga pengambilan keputusan oleh pribadi diri manusia. Nah, individual decision making yaitu proses yang digunakan oleh seseorang untuk menafsirkan sensory impressions yang diterimanya untuk memberi makna pada lingkungannya, dan semua faktor-faktor tadi akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh seseorang terhadap perilaku dalam organisasi. Nah, mungkin itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam perilaku organisasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.